Perkenalkan, nama lengkap saya Deventius Darmantangkur, NIM 2019-008-178. Perkenalkan, nama saya Helina Nurul Sukmaning Tias dengan NIM 2019-008-192. Saya Salsabila Eka Pancarini, NIM 2019-008-200. Biaya adalah uang tunai atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan membawa manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi. Meminimalkan biaya yang diperlukan untuk mencapai manfaat berarti bahwa perusahaan menjadi lebih efisien. Namun, biaya harus dikelola secara strategis. Misalnya, manajer harus memiliki tujuan untuk memberikan nilai pelanggan yang sama atau lebih besar dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing mereka. Dengan cara ini, posisi strategis perusahaan meningkat dan keunggulan kompetitif tercipta. Contohnya, seperti persediaan bahan baku. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat di masa depan. Dalam perusahaan yang menghasilkan laba, keuntungan masa depan biasanya berarti pendapatan. Karena biaya-biaya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka dikatakan berakhir. Dalam setiap periode biaya dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba periode tersebut. Agar perusahaan dapat tetap berbisnis, pendapatan harus secara konsisten melebihi biaya. Terlebih lagi, pendapatan yang diperoleh harus cukup besar untuk memuaskan pemilik perusahaan. Jadi, biaya dan harga terkait dalam arti harga harus melebihi biaya sehingga pendapatan yang cukup besar dapat diperoleh. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan seterusnya yang mana biaya diukur dan ditetapkan. Contohnya, seperti produk yang telah diproduksi oleh perusahaan merupakan objek biaya untuk bahan langsung, juga tenaga kerja langsung, serta overhead manufaktur. Contoh lainnya seperti jika produsen mainan ingin menentukan biaya pengembangan mainan baru, maka objek biayanya Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akurasi biaya. Menetapkan biaya secara akurat ke objek biaya sangat penting. Tujuannya untuk mengukur dan menetapkan sebaik mungkin biaya sumber dan daya yang dihitung oleh objek biaya. Penugasan biaya yang terdistorsi dapat menghasilkan keputusan yang salah dan evaluasi yang buruk. Hubungan biaya dengan objek biaya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi penugasan biaya. Biaya secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan objek biaya. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Jadi, ketertelusuran hanyalah kemampuan untuk menetapkan biaya ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi melalui hubungan sebab akibat. Metode penelusuran. Menelusuri biaya ke objek biaya dapat terjadi menggunakan salah satu dari dua metode. Yang pertama ada direct tracing, dan ada driver tracing. Direct tracing atau penelusuran langsung adalah proses untuk mengidentifikasi dan menetapkan biaya yang bersifat eksklusif dan fisik terkait dengan objek biaya. Direct tracing sering dilakukan dengan pengamatan fisik. Misalnya, objek biaya adalah sepeda. Produk menggunakan bahan dan tenaga kerja. Mudah untuk mengamati berapa banyak penggunaan material, tenaga kerja, maupun jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah sepeda. Oleh karena itu, biaya dapat langsung dibebankan ke sepeda. Yang kedua, ada driver tracing. Driver tracing adalah penggunaan driver untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Dalam konteks penugasan biaya, driver adalah faktor penyebab yang dapat diamati yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungannya. Misalnya, anggap Rian dan Sana pergi makan siang bersama. Mereka setuju untuk membagi biaya makan siang. Mereka memesan pizza ukuran sedang yang dapat dibagi menjadi 10 potong seharga $9, sebotol root beer seharga $2 yang dapat menjadi 5 gelas, dan Sana memesan salad kecil seharga $1. Pertanyaannya, berapa biaya yang dibebankan kepada setiap orang? Jadi, tarif dihitung per unit sumber daya.
Harga per potong pizza adalah $0,9 yang berasal dari $9 per 10 potong pizza. Kemudian, harga dari segelas root beer seharga $0,4 yang berasal dari $2 dibagi 5 gelas. Kemudian, driver tracing diamati untuk setiap objek biaya. Asumsikan bahwa Rian memakan 7 potong pizza dan 3 gelas root beer, sedangkan sisanya adalah untuk Sana. Jadi, biaya per orang dihitung sebagai berikut. Jadi, di sini salad merupakan direct tracing karena hanya dipesan oleh Sana dan hanya dimakan oleh Sana. Jadi, salad seharga $1 itu dibayar oleh Sana. Kemudian, untuk pizza itu merupakan driver tracing karena dibagi untuk 2 orang. Yang pertama, $0,9 dikali 3 potong untuk Sana. Jadi, Sana membayar seharga $2,7 untuk pizza. Dan untuk Rian, $0,9 dikali 7 potong pizza. Jadi Rian membayar seharga $6,3. Kemudian untuk root beer, itu merupakan driver tracing karena dibagi untuk 2 orang. Yang pertama, $0,4 dikali 2 gelas untuk Sana. Jadi Sana membayar $0,8. Dan $0,4 dikali 3 gelas untuk Rian. Jadi Rian membayar seharga $1,2 untuk root beer. Kemudian total per orang sebesar Sana membayar $4,5 dan Rian membayar $7,5. Biaya adalah kas atau nilai yang setara kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Disebut setara dengan kas karena aset non-kas dapat ditukar dengan produk yang diinginkan. Biaya produk berwujud dan jasa keluaran organisasi setidaknya ada 1 dari 2 jenis yang mewakili objek biaya, yakni produk berwujud dan jasa. Produk berwujud adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan bahan, tenaga kerja, dan masukan lain. Organisasi yang memproduksi produk berwujud disebut organisasi pemanufakturan. Jasa adalah tugas atau kegiatan yang dilakukan untuk pelanggan atau kegiatan yang dilakukan pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan masukan lain. Organisasi yang memproduksi barang tak berwujud disebut organisasi jasa. Ada 3 dimensi perbedaan antara produk berwujud dan jasa, yakni yang pertama, berwujud artinya bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi jasa sebelum dibeli. Hal sebaliknya adalah produk berwujud. Yang kedua, tidak tahan lama. Yang kedua, tidak tahan lama. Tidak tahan lama berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan. Ketiga, tidak terpisahkan. Artinya produsen jasa dan pembeli jasa biasanya harus berada dalam hubungan langsung agar terjadi pertukaran. Akibatnya jasa seringkali tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Di sini juga ada objek biaya. Objek biaya adalah segala hal seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, kegiatan, dan yang lain di mana biaya-biaya diukur dan dibebankan. Misalkan, bila ingin menentukan berapa biaya untuk membuat pisang goreng, maka objek biaya adalah pisang goreng. Bila ingin menentukan biaya operasi sebuah program studi dalam sebuah universitas, maka objek biaya adalah program studi. Pada topik ini saya akan menjelaskan tentang layanan jasa. Layanan atau jasa dalam ilmu ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Jasa juga diartikan sebagai sesuatu yang produksi dan dikonsumsi secara stimulan. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Contohnya, bila Anda potong rambut, jasa dikonsumsi setelah produksi, tetapi hasil jasa nampak akan berakhir beberapa waktu. Keserentakan produksi dan konsumsi merupakan perbedaan yang paling penting.
Jasa tidak dapat diproduksi di satu tempat dan dikirim ke tempat lain seperti barang. Juga tidak dapat disimpan. Semua karakteristik ini dapat dihubungkan dengan keserentakan produksi dan konsumsi. Kemudian ada pengertian jasa menurut para ahli. Yang pertama dari Norman, yang mengatakan bahwa jasa merupakan interaksi serta tindakan yang berupa kontak sosial antara produsen dengan konsumen yang lebih dari sekedar hasil yang tidak terhalang. Kemudian yang berikut dari Philip Kotler, yang mengatakan bahwa jasa merupakan setiap tindakan kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan suatu kepemilikan apapun. Produksinya dapat terkait serta dapat juga tidak terkait pada produksi fisik. Kemudian yang berikut karakteristik jasa. Seiring dikatakan bahwa jasa mempunyai karakteristik unik yang membedakannya dari produk atau barang-barang manufaktur. Ada 4 karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa serta pembeda dari barang pada umumnya adalah: yang pertama, heterogenitas. Jasa adalah variabel non-standar serta sangat bervariasi. Artinya, jasa itu berupa suatu ujuk kerja, maka tidak ada hasil yang sama meskipun dikerjakan oleh suatu orang. Kemudian tidak dapat dipisahkan. Jasa biasanya dihasilkan serta dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam suatu proses. Kemudian ketiga, tidak terwujud. Jasa mempunyai sifat abstrak serta tidak berwujud berarti jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan atau disentuh yang biasa dirasakan dari suatu barang. Kemudian terakhir, tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Dengan kata lain, jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali pada orang lain atau dikembalikan pada produsen jasa di mana ia membeli jasa tersebut. Kemudian pelayanan jasa yang perlu dijaga. Dalam dunia jasa dan pelayanan, kita mengenal dimensi kualitas jasa dan pelayanan yang disingkat dengan dimensi SERVQUAL atau Service Quality. Dimensi kualitas ini diperkenal oleh para suraman J. Halim dan Berry berdasarkan hasil risetnya, di mana dimensi kualitas ini terdiri dari: yang pertama ada tangibles atau yang nampak terasa, kemudian yang kedua ada reliability atau keandalan, kemudian yang ketiga ada responsiveness atau ketangkapan, kemudian yang keempat ada competence atau kemampuan, yang kelima ada courtesy atau sopan santun, kemudian yang terakhir ada credibility atau kepercayaan atau kejujuran.